Kita jumpa kembali dalam video kedua, yaitu yang mana pada video sebelumnya yaitu bagaimana kita menyimpan data dalam sebuah worksheet menggunakan for import data. Dan pada kali ini kita akan mencoba bagaimana cara mengedit suatu data yang berada dalam lembar kerja menggunakan Visual Basic atau Excel. Dan kita lihat bahwa pada yang terinput yaitu berada pada kolom A sampai kolom O. Kali ini kita mencoba input data dulu, misalkan yaitu pada tanggal hari ini ya, bulan 11, misalkan nomor RM nya yaitu nomor pasien yaitu umumnya itu 50. Kemudian yaitu pemeriksaannya untuk ini jenisnya misalkan patah bulan atau salah suspek istilah fraktur itu biasa digunakan dalam istilah medis itu ya, apabila suatu keadaan yaitu apabila terjadi itu patah yang mana pada kasus ini yaitu pada humerus, berarti pada lengan. Jadi kita coba lanjut input data, misalkan dokter pengirim jadi kemudian pasien menggunakan jaminan enggak jasa raja, misalkan ya misalkan dia masuk pada unit gawat darurat berarti IGD. Kemudian dokter yang akan menginterpretasi fotonya misalkan di bagian radiologi atau instansi terkait, misalkan dokter Maulana, keterangannya jadi mungkin tidak usah kita isi ya, karena ini keterangan mengisi tentang misalkan pasien pelaku umum, maka kita buat nomor kwitansi pada form keterangan ini. Kemudian jam kunjungannya itu pada saat pasien datang, jadi dia akan terupdate otomatis. Sorry ya, contoh kita input data ulang kembali pada nama pasien. Oke, maka jam kunjungan atau jam pada saat dilakukan pemeriksaan itu jam ini pada J13. Kemudian coba kita input, kita save datanya. Data akan terinput masuk ke dalam lembar kerja atau worksheet atau database yang telah kita buat ini.
Kemudian bagaimana cara inputnya, yaitu jadi kita menggunakan kriteria di sini, yaitu bahwa kriteria yang saya gunakan di sini adalah kriteria nama pasien, jadi bila saya buat nama pasien di sini, membuat kriteria atau menuliskan kriteria pasien, misalkan Isma, kemudian saya klik tombol edit, maka data-data pasien atas nama Risma itu akan ditampilkan pada formnya masing-masing ya. Itu tanggal, pada form tanggal, nomor RM-nya, umur, kemudian pemeriksaannya yaitu pada range 6, kemudian klinis, ini dokternya, kemudian pesertaannya, asal rujukannya, dokternya, dan keterangannya, jam kunjungannya. Jadi ini ya, dia berada pada jadi untuk mengaktifkan tombol ubah atau memperbarui datanya ya gitu, kita harus mengklik tombol save atau simpan. Jadi misalkan pada pasien ini saya ingin mengubah, anggaplah pemeriksaannya ya, misalkan pemeriksaan yang berubah, misalkan cuma yang saya akan ambil yaitu misalkan foto toraks. Jadi kita hapus dulu range yang pemeriksaannya dengan cara mengklik tombol ini ya, tombol hapus ini. Coba kita hapus nih, maka data pada range D6 itu akan kosong ya, akan kosong. Kemudian untuk mengeditnya, untuk memperbarui datanya, kita masukkan pemeriksaannya, misalkan toraks, maka pada range 6 akan ditampilkan data dari box. Kita lihat ada datanya, database-nya itu Risma ini, itu yang mana pada sebelum diperbarui yaitu ini ya, dia toraks dan BNO ini. Sudah kita ubah menjadi toraks, coba kita simpan datanya, kita save, maka akan muncul pemberitahuan itu data bersama, kita oke. Maka data pada pasien atas nama ini ya, Risma ini akan terperbaharui otomatis. Kita lihat, jadi dia sudah berubah, pemeriksaannya itu foto toraks. Gimana cara buatnya? Pertama-tama yaitu kita aktifkan menu developer ya, kemudian kita ke design mode ya, klik design mode, kemudian pada tombol edit kita klik 2 kali. Jadi dia, ini adalah coding dari untuk memperbarui data. Dan lihat itu, ini variabelnya, kemudian
dan untuk menambahkan hasil pencarian pada menu ini, yaitu set. Jadi saya membuat set WS nya itu pada active sheet. Jadi sheet yang aktif saja. Kemudian set data range base nya itu data range, kita beri nama data range yaitu WS range B26 sampai O. Dan ini ya baris terakhir, set range sampai baris terakhir. Ini ya, ini B26 sampai O karena datanya ya data B26 sampai O. Jadi saya tidak mengambil kolom A ya, karena yang cuma ditampilkan pada form yaitu cuma tanggal, nomor RM, nama pasien, umur, pemeriksaan klinis, dan sampai jam kunjungan. Kemudian tentukan kriteria pencarian yang sudah aktif yaitu pada range J3 atau J4. Jadi di mana saya menggunakan dua kriteria pencarian yaitu pada range J3 atau J4 ya. Jadi pada range J3 dan J4 ya, ini J3 dan J4. Jadi pada kolom nomor register, nomor rekam medis dan nama pasien. Dan ini jika tidak sampai kosong, maka kriterianya itu WS range tidak jadi WS ini. Oke. Kemudian jika kosong, maka akan muncul pemberitahuan bahwa masukkan ini. Kemudian cari baris yang cocok dengan kriteria itu. Ini set phone cell data range find what aktif kriteria. Jadi aktif kriteria yang ini ya, range J3 dan range J4. Login cell file dan add cell file. Jadi jika baris ditemukan, jadi if not phone cell is nothing, then maka target row sama dengan phone cell row. Jadi kemudian tampilkan data pada range J2, J3 dan seterusnya ya. Jadi jika baris atau datanya ditemukan atau baris data tersebut ditemukan, maka WS range J2 value sama dengan WS cell target row kolom 2. Jadi penjelasannya ini dan ini ya. Jadi WS range J2 ini, maka datanya akan sama dengan ini B26. Gagalnya berada pada kolom kedua. Ya, kolom kedua itu pada kolom B. Ini cuma dia sudah termerger. Ini maka data pada tanggal itu berada pada kolom B26. Ini ya, B27, B28 dan seterusnya. Kemudian WS range J3 value sama dengan target 5. Jadi sama J3 kolom kelima. J3 jadi ini yang nomor RM dan sama pada kolom kelima ya, ini RM E.
Jadi begitu seterusnya ya. Jadi range 4 seterusnya ini kemudian ini untuk menampilkan data pada combo box ke-1, combo 2 sampai combo box 4. Combo box 1 maka dia akan sama dengan reset target kode 8. Jadi ini ya, combo box 1 sama dengan ini maaf, ini sama dengan ini udah 8. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 itu seterusnya mungkin ya. Oke. Kemudian kita buat message board itu. Data tidak ditemukan bila data tidak ditemukan ya. Jika baris ditemukan maka dia akan menampilkan pada range masing-masing. Kemudian jika data tidak ditemukan maka akan menampilkan yaitu sebuah pemberitahuan yaitu data tidak ditemukan. Oke. Jadi itu untuk tombol edit ya. Kemudian untuk tombol simpannya yang ini, setelah kita menekan tombol edit maka data tersebut akan muncul pada form ini, pada range masing-masing pada inputannya sesuai dengan range masing-masing pada input form ya. Ini. Kemudian untuk menyimpannya kita masuk ke menu tombol save, kemudian kita klik 2 kali. Nah, sini. Jadi yang sebelumnya itu sudah dijelaskan bagaimana sistem simpan data, cuma ada sedikit penambahan. Jadi ini ya. Jadi US dia tidak perlu. Ini last row yaitu itu tadi. Ini jadi hampir sama dengan tombol codingnya itu hampir sama dengan tombol edit ya. Tombol simpan ya. Ini ponsel data range tadi sama. Jika baris tidak ditemukan maka ini ya WSL last row. Jadi jika baris tidak ditemukan maka dia akan menyimpan data tersebut atau menambah data atau baris di bawahnya atau menambah data baru. Jika tidak, jika baris ditemukan else target row sama ponsel maka ini SL target row. Waduh, ini ya. Ini ya. Jadi ini kolom 2 sama dengan J2, jadi tanggal ya. Kemudian kolom 5 yaitu nama pasien sama dengan range J3. Jadi UCAS ini untuk huruf besar ya, jadi setiap data yang terinput masuk maka akan menjadi huruf kapital. Ini jadi 5 jadi 6, jadi kolom 1 2 3 4 5 nomor RM ya, yang ini ya. Ini jadi kolom kolom 5 ini, kolom 5 sama dengan D3 ya. Kemudian pada kolom 6 target row yaitu yang inilah kolom 6. Yang ini ya, kolom 6. 1 2 3 4 5 6 ini maka akan sama ini di 4 OS.
ini D4 ya, ini coba kita kembali J4, jadi ini ya J4, 5 pasien berarti ya. Oke, kemudian sama ini kampus Palu sama Universitas Road 11 Palu ini ya, jika data sudah diperbarui maka akan muncul pesan yaitu data berhasil diperbarui. Kemudian ya ini untuk membersihkan data yang terinput pada range masing-masing pada form input ya, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8. Jadi dia akan dikosongkan atau dibersihkan pada saat penginputan data, atau kita pada saat menyimpan data. Oke. Oke. Jadi coba kita perbarui kembali data. Misalkan kita tambah data ya, tanggal 19 bulan pasien misalkan maaf ini aktif, desain mode-nya kita nonaktifkan dulu. Terus ini umur 48 tahun, pemeriksaannya yaitu misalkan SG apa, SG abdomen, jenisnya suspek atau terlihat data penerimanya misalkan jaminannya yaitu misalkan PBI, asal kedudukannya misalkan di perawatan, ini anggaplah ini perawatan. Keterangannya nggak usah, kemudian kita simpan dulu, kita simpan datanya. Data sudah masuk, kemudian kita mencoba input data. Misalkan kita mau input data, misalkan ini ya Bambang, ini Bambang. Coba kita masukkan misalkan nomor RM di sini. Bambang berapa nomor RM-nya? 34921. Kemudian kita edit, maka muncul nama Bambang. Dan misalkan kita mau edit kepesertaannya, misalkan jaminannya ya anggaplah umum, dan kita buat keterangan nomor resunya, kemudian kita simpan. Lihat data berhasil diperbarui, dan kita oke. Kita lihat Bambang ini tadi sudah berubah umum ya, jadi dia sudah berubah ya. Jadi jamnya juga terubah otomatis. Kalau misalkan kita berdasarkan nama pasien mau mengubah, misalkan Ardi, kita edit,
muncul arti ini. Jadi misalkan kita edit dia pemeriksaannya, misalkan dia menambah ini ya, pemeriksaannya yaitu toraks tambah USG abdomen ini ya, ini kita mau nambah lagi, misalkan dia menambah BNO lah, pada kolom ini dia akan menambah ya, ini toraks USG abdomen. Kemudian kita simpan ya, arti USG buat kita simpan, set, maka data berhasil diperbarui, kita oke, ya sudah menambah. Ini ya arti, jadi jadi mungkin itu yang saya bisa jelaskan pada video yang kedua ini, yaitu bagaimana cara edit dan kemudian kita simpan datanya ke dalam lembar kerja worksheet, kita buat pada worksheetnya. Mungkin untuk video berikutnya yaitu bagaimana kita akan membahas bagaimana cara menghapus data yang kita pilih dan reset data ya. Oke, mungkin cukup kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.